Oke, kembali lagi di acting klinik yang kedua. Sebelumnya, konten ini namanya Q&A ya, tapi, kami pikir namanya kurang catchy gitu, jadi kita ganti acting klinik dan juga dengan harapan ada, beberapa pertanyaan atau ada lebih banyak pertanyaan daripada kemarin. Kalau kemarin itu kalau nggak salah hanya datang dari 3 orang apa 4 orang gitu. Meskipun pertanyaannya cukup banyak, ada 8 atau 9 pertanyaan, mungkin sekitar itu. Nah, di acting klinik yang kedua ini, kita udah sempet memposting di Instagram, eee, dan memberikan kesempatan, buat teman-teman untuk bertanya ya, dan sesi pertanyaannya udah kita tutup dari, hari, Sabtu kemarin. Dan kita mendapatkan beberapa pertanyaan, meskipun lagi-lagi masih tidak banyak, tapi pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari teman-teman ini cukup menarik dan beberapa cukup sulit untuk dijawab ya. Kami butuh beberapa hari untuk membuka lagi buku-buku yang pernah kami baca untuk bisa mendapatkan jawabannya. Oke, sebelum saya lanjut, ke jawaban dari acting klinik yang, kemarin, yang sudah ditulis sama teman-teman. Silahkan, kawan aktor untuk subscribe, share, dan like videonya ya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Sekarang kita akan mulai pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari @humainish. Dia bertanya, ini doi nanya lewat DM ya. Meskipun ya nggak tahu juga kenapa lewat DM ya, padahal di komen juga bisa. It's okay. Dia nanya lewat DM dan dia bilang begini, bagaimana pengaturan atau pemindahan emosi dan metode latihannya? Semisal dari ketawa langsung sedih bahkan menangis. Sebagai pengalaman, saya dulu waktu akting menangis harus mengingat-ingat momen sedih. Begitu juga saat tertawa, menggali-gali di otak tentang momen terlucu dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara melatih akting tertawa atau menangis tanpa menggali-gali di otak kita peristiwa-peristiwa tersebut. Dan aktingnya tetap terlihat asli tidak palsu. Mohon maaf kalau tulisannya agak kacau. Oke, terima kasih Humainis. Satu hal yang pasti yang perlu teman-teman ketahui soal acting adalah acting is reacting ya. Yang dilakukan oleh Humainis ini kita nggak bisa bilang ini salah, tapi kami bisa bilang ini kurang tepat. Contoh kecil gini deh, misalnya tokohmu harus menangis, terus kamu mengingat-ingat momen sedih. Pertanyaannya cuma satu, apakah alasan tangisannya sama dengan alasan tangisan karakter? Misalnya, karakternya menangis karena dia kehilangan uang 10.000. Lalu karena kamu nggak bisa nangis, kamu mengingat hal-hal yang bikin kamu menangis. Bukan begitu cara bekerjanya acting tuh, bukan gitu. Cara kerja acting tuh nggak begitu. Yang dimaksud dengan emotional memory yang disebutkan sama si Humainis ini adalah, maksudnya tuh gini loh, emotional memory tuh, kamu ya membayangkan satu peristiwa di dalam hidupmu yang pernah kamu lalui dan menggunakannya sebagai pemantik. Itu emotional memory. Sebagai substitusi ya, sebagai pemantik ya, bukan substitusi, bukan pengganti. Kalau pengganti, ya palsu dong. Bahkan ketika kamu melakukan yang kamu bilang kayak gini Humainis, kamu tetap aktingnya palsu. Kenapa? Alasannya apa? Kalau tidak sesuai dengan alasannya, ya, dan ternyata alasannya itu dari pengalaman personalmu, apa hubungannya dengan karakter? Satu hal yang pasti yang kami ketahui dan kami pahami, karakter itu bukan kamu. Iya, bahwa kita menggunakan tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita sebagai perangkat, iya. Tapi ingat, itu hanya sebagai modal dan bahan mentah. Jadi tidak bisa kamu menggunakan tubuhmu sebagai pengganti, menggunakan perasaan dan ingatanmu sebagai pengganti. Nggak bisa. Dan tidak disarankan begitu. Kalau kamu menggunakan cara itu, bisa jadi sangat berbahaya. Kenapa? Iya, kalau ingatan tangisanmu, ingatanmu yang menangis itu bukan hal-hal yang traumatik buatmu. Bagaimana kalau itu hal-hal yang traumatik? Dan kemudian itu membuatmu mengingat lagi trauma yang sebelumnya udah berhasil kamu kendalikan. Gitu. Jadi, jawaban atas pertanyaanmu sebenarnya sederhana banget.
Acting is reacting. Kamu harus mereaksi, kamu harus bereaksi atas peristiwa yang sedang terjadi sebagai karakter. Jadi reaksi itu sebagai karakter, respon itu sebagai karakter. Lalu bagaimana cara-cara melatih acting tertawa atau menangis tanpa menggali-gali di otak kita peristiwa-peristiwa tersebut? Ya bahkan kita seharusnya tidak perlu menggali apapun dalam otak kita ketika kita jadi karakter. Karena apa? Kita harus here and now. Kita harus di sini dan sekarang merespon peristiwa yang sedang terjadi. Tangisanmu, ketawamu, marahmu itu muncul bukan muncul tiba-tiba loh, tapi muncul karena ada respon. Muncul karena ada respon peristiwa. Bahkan ketika tokoh yang kamu mainkan adalah tokoh-tokoh yang let's say punya kondisi psikologi abnormal tertentu, dia tetap punya sebab akibat. Itu kenapa ketika kamu memainkan tokoh-tokoh let's say kamu mainin tokoh-tokoh bipolar atau tokoh-tokoh manik dan sebagainya, kamu harus meneliti bipolar dan manik terlebih dahulu untuk tahu apa saja yang membuat mereka tiba-tiba marah, apa saja yang membuat mereka tiba-tiba nangis dan lain sebagainya. Tidak mungkin tidak ada alasan, pasti ada alasannya. Dan kamu harus menggali sampai titik itu. Kalau di naskah tidak disebutkan alasannya, tanya pada penulisnya. Bilang aja bahwa menurut yang saya cari, bipolar tuh alasannya kayak gini. Tapi kenapa aku nggak menemukan alasan itu? Kalau kamu nggak menemukan alasan itu, ya sampaikan pada penulis atau sutradaranya. Sederhana itu. Gitu loh. Jadi ingat, acting is reacting. Acting itu bereaksi, merespon peristiwa yang sedang terjadi, mendengarkan dialog kawan mainmu, bukan berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Oke? Dan bentuk latihannya bagaimana? Ada banyak sekali bentuk latihan. Salah satu yang mungkin bisa kamu gunakan, aku nggak tahu ya, apakah bentuk latihan ini sering digunakan atau enggak terutama di kelompok-kelompok teater kampus. Kamu bisa menggunakan bentuk latihan repetisi Meissner. Repetisi Meissner itu kurang lebih bentuk latihannya kayak kamu berhadapan dengan satu temanmu, kemudian kamu menyatakan sesuatu yang kamu lihat atas temanmu. Pernyataan sifatnya dan apa yang kamu lihat, tidak boleh justifikasi. Misalnya, kamu berhadapan nih sama temanmu, satu pakai kacamata dan kamu nggak pakai kacamata. Terus kamu bilang sama temanmu, kamu pakai kacamata. Temanmu mengulangi, aku pakai kacamata. Kamu mengulangi lagi, kamu pakai kacamata, aku pakai kacamata, kamu pakai kacamata, aku pakai kacamata, dan begitu seterusnya. Terus kamu baca terus, apalagi yang bisa kamu tangkap di matamu, di penglihatanmu, apalagi yang bisa kamu dengarkan dari kawan mainmu apa. Itu akan melatihmu untuk berada di sini dan sekarang, ya. Melatihmu merespon peristiwa. Atau kamu bisa dengan bentuk latihan yang lebih expert lagi, intermediate ya. Mungkin kamu bisa latihan improvisasi. Meskipun lagi-lagi perlu dipahami bahwa improvisasi itu enggak ngelucu ya. Improvisasi itu sulit karena kamu harus tetap berada dalam ruang lingkup karakter. Oke, jadi itu jawabannya. Humainis. Acting is reacting, ya. Acting adalah merespon dan bentuk latihannya improvisasi, repetisi Meissner, atau bentuk-bentuk latihan tubuh Suzuki Tadashi. Latihan-latihan yang berusaha untuk membuatmu ada di sini dan sekarang, tidak berpikir ke depan, tidak berpikir ke belakang. Oke, ingat, acting itu tentang spontanitas juga kan, ya. Dan spontanitas hanya bisa didapatkan ketika kamu benar-benar here and now, di sini dan sekarang. Kamu nggak mengingat dialog, kamu nggak mengingat habis ini aku dialog apa. Dan yang paling penting juga buat teman-teman yang lain, dialog itu bukan muncul karena cue terakhir. Misalnya cue terakhirnya hehehehe ya. Terus aku dialog noted misalnya gitu. Bukan itu. Noted atau dialogmu adalah respon karena kamu mendengarkan, karena kamu melihat peristiwanya. Ingat, acting is reacting, acting is respon. Oke? Itu jawabannya Humainis. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Satu pertanyaan aja hampir 10 menit kan kita jawab nih. Oke ya. Pertanyaan berikutnya dari Humainis juga. Oke, dia punya pertanyaan lagi. Bagaimana cara membuat teks naskah menjadi hidup agar apa yang diucapkan di saat dialog menjadi hidup sama persis kayak di naskah dan tidak kebanyakan improvisasi? Terima kasih sebelumnya. Jawabanku yang tadi sebenarnya juga menjawab pertanyaan ini.
Cara membuat teks naskah menjadi hidup. Sekali lagi, dialog itu adalah buah pikir dan buah rasa karena melihat peristiwa, mendengarkan peristiwa. Hampir semua naskah ditulis dengan sebab akibat, meskipun ada beberapa yang tidak ditulis dengan sebab akibat atau sebab akibatnya agak acak, kayak misalnya naskahnya Samuel Beckett dan naskah-naskah absurd itu biasanya naskahnya di sebab akibatnya itu diletakin agak acak. Oke. Tapi cara membuat teks naskah jadi hidup ketika diucapkan ya sederhana saja. Baca peristiwanya, pahami peristiwanya. Peristiwanya kayak gimana? Kenapa dialogku bisa muncul ini? Pahami itu. Alasan dialogmu muncul kenapa? Dengarkan baik-baik kawan mainmu. Balik lagi. Acting is reacting. Acting itu mereaksi, merespon. Dan salah satu bentuk responnya adalah dialog. Kamu bisa membuat naskahnya jadi lebih hidup ketika kamu nggak hanya ngebaca dan nginget aja. Kalau kamu sering dengar, kalau habis nginget dialog, kamu lupakan naskahnya. Ya itu penjelasan paling sederhana ya. Tapi maksudnya bukan hanya melupakan, tapi kamu kembali pada peristiwanya. Kamu menjalankan peristiwanya, merespon peristiwanya, dan membiarkan dialognya keluar karena peristiwa. Pun kamu tidak akan kebanyakan improvisasi kalau kamu stick to karakter. Kamu tetap ada di karakter. Gitu. Dan tetap berusaha merespon dan bermain sesuai porsi. Oke? Improvisasi bisa membunuh ketika kamu tidak bermain sesuai porsi. Itu ya. Jadi jawaban dari cara membuat teks naskah menjadi hidup adalah perlu dipahami kalau dialog itu muncul karena muncul sebagai buah pikir dan rasa atas respon terhadap peristiwa. Peristiwa itu bisa apa aja ya, bisa temanmu dialog, bisa temanmu diem aja, bisa tiba-tiba kamu mendengar suara-suara tertentu dan lain sebagainya. Dan harus dicek dialog di naskah itu keluar karena apa. Itu ada beat biasanya, ada beat. Kalau dalam teori Stanislavski itu ada beat, BIT tulisannya. Jadi misalnya ada satu kalimat misalnya ya, kamu mau kemana? Jawabannya aku mau ke pasar. Beatnya aku mau ke pasar itu di mana? Beatnya ada di kata-kata kemana. Kalau dia nggak nanya kemana, kamu nggak akan jawab ke pasar. Kalau dia nanya kamu mau makan, maka jawabannya nggak akan ke pasar. Beatnya atau alasan kenapa dialog aku mau ke pasar itu datang dari kata kemana. Dan hampir semua dialog itu pasti punya beat, ada beatnya. Semua naskah itu pasti tersusun atas beat-beat tertentu. Apalagi kalau kamu menggunakan naskah-naskah realis yang ditulis sama penulis-penulis Eropa kayak misalnya Hendrik Ibsen atau Anton Chekhov atau penulis-penulis yang lain. Bahkan juga di naskah-naskah Indonesia juga begitu. Pasti ada beatnya. Entah mereka tahu soal beat atau tidak, tapi pasti ada sebabnya. Ada alasan kenapa satu dialog bisa muncul. Gitu? Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaannya dari kolom komentar. Oke ya. Yang pertama ada dari Edfah Adalfaj. Dia nanya, biasanya metode apakah yang digunakan untuk mencapai karakter tokoh yang akan dimainkan? Apakah hanya sekedar intuitif atau memakai metode keaktoran tertentu? Pertanyaan ini agak rancu ya. Maksudnya metode itu metode kami, metode saya secara personal atau metode yang biasa digunakan oleh aku aktor secara umum gitu. Tapi kita akan coba ngejawab. Kalau secara biasanya metode apa ya tergantung siapa yang ngajar ya. Dan apakah intuitif? Ingat bahwa insting perlu dilatih dan melatih insting menggunakan metode. Metode keaktoran itu memang personal. Tapi ingat, untuk mencapai personalitas metode, kamu harus mempelajari banyak metode terlebih dahulu. Ya, kamu harus mempelajari Stanislavski, kamu harus belajar Sanford Meisner, Lee Strasberg, Suzuki Tadashi, Jerzy Grotowski, Bertolt Brecht dan lain sebagainya. Pelajari sebanyak mungkin metode keaktoran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kamu menyadari mana yang paling cocok buatmu ketika berhadapan dengan satu karakter tertentu. Tidak semua metode bekerja secara personal. Bahkan tidak semua metode bekerja pada setiap karakter yang kamu temui.
akan ada beberapa karakter yang kamu nggak bisa pakai Stanislavski, atau beberapa karakter yang kamu nggak bisa pakai Jerzy Grotowski atau Bertolt Brecht. Ada beberapa karakter yang begitu. Ada beberapa karakter yang mungkin kamu nggak bisa pakai semua metodenya, semua metode yang pernah kamu tahu. Kamu harus menemukan metode sendiri. Nah, kamu hanya bisa menemukan metode sendiri ketika instingmu terlatih, dan kamu hanya akan memiliki insting yang terlatih kalau kamu sudah melatihkan diri menggunakan metode-metode keaktoran yang ada banyak itu. Yang semuanya adalah mengakses pelatihan insting menurut kami. Oke ya, itu jawabannya, Fah Adel Faj. Kemudian ada lagi nanya nih, ini agak sulit pertanyaannya. Bagaimana cara seorang aktor mampu memainkan perannya dengan baik ketika menggunakan metode via negativa Jerzy Grotowski? Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, metode via negativa Jerzy Grotowski itu adalah metode yang dituliskan Grotowski di buku Menuju Teater Miskin. Kalau ditanya dan metodenya tuh kurang gini. Pertama perlu dipahami dulu soal teater miskin. Berdasarkan yang kami baca, maksud dari Jerzy Grotowski atas teater miskin adalah mengembalikan teater pada intinya, yaitu aktor. Sehingga itu kenapa ketika Jerzy Grotowski pentas itu dia nggak pakai lampu, nggak pakai kostum, nggak pakai make up, karena menurut dia itu adalah kepura-puraan atau kepalsuan. Yang dibutuhkan hanya tubuh si aktor aja, hanya aktornya saja. Bahkan panggung pun tidak. Itu kenapa kemudian disebut teater miskin. Miskin karena nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa kecuali tubuh si aktor, gitu. Dan kalau pertanyaannya cara seorang aktor mampu memainkan perannya dengan baik ketika menggunakan metode via negativa, satu hal yang paling penting kembali pada 4 modal dasar yang harus dimiliki seorang aktor. Tubuh, suara, pikiran, dan perasaan. Kalau Jerzy Grotowski lebih banyak menggunakan latihan-latihan tubuh. Setahu kami, Jerzy Grotowski itu dekat bentuk latihannya dengan Suzuki Tadashi atau dengan Butoh. Latihan-latihan yang sepenuhnya menggunakan tubuh atau dalam tanda kutip menghancurkan tubuh. Kalau kita baca buku yang ditulis sama Jerzy Grotowski ya, yang udah diterjemahin sama Ibu Yudi Aryani, yang judulnya Teater Miskin itu, kalau di sini dijelaskan bahwa arti kata via negativa adalah kembali ke titik nol dengan menegasikan atau menyangkal hal-hal yang menjadi penghalang penyatuan antara manusia dengan Tuhannya. Via negativa tentu sangat, kalau dibaca-baca lagi itu bisa sangat transendental ya. Tapi intinya adalah menangkal atau menghilangkan penghalang-penghalang. Maksudnya gini, misalnya ya, lu lagi latihan, keaktoran lagi latihan tubuh nih, tiba-tiba capek. Nah, mungkin yang capek adalah tubuhmu, atau mungkin yang capek adalah pikiranmu karena kamu malas aja gitu. Nah, mungkin maksud dari menegasikan hal-hal yang menjadi penghalang penyatuan antara manusia dengan Tuhannya, atau menegasikan hal-hal yang menjadi penghalang adalah menyingkirkan kuasa pikiran berlebih atas tubuh. Sehingga kalau kamu mau memainkan peran dengan baik ketika menggunakan metode via negativa, kamu harus punya kendali yang baik atas pikiranmu sehingga tubuhmu tidak terhambat. Dan Grotowski sendiri bilang bahwa mengubah pengertian tersebut dengan menegasikan hambatan-hambatan proses penyatuan tubuh pikiran aktor dan penyatuan panggung penonton. Itu juga kenapa kalau di teater miskin setahu kami tidak ada panggung. Penonton bisa tergabung dalam ruang pertunjukanmu sendiri. Dan juga itu yang kami bilang, tidak ada batas antara tubuh dan pikiran gitu. Itu menurut Bu Yudi Aryani ya. Dan ini juga dituliskan di bab 1 di Menuju Teater Miskin. Pertama, aktor sebagai pusat atau inti teater itu sendiri. Dan si Jerzy Grotowski itu mengatakan bahwa ada pernyataan yang menarik karena dia bilang, kami tidak ingin mengejar para aktor dengan seperangkat keterampilan yang telah disusun lebih dulu atau memberikan kepada mereka sekeranjang tipe muslihat dan taktik. Itu yang kami maksud dengan kenapa teater miskin nggak ada makeup, nggak ada kostum dan sebagainya, karena memang Jerzy Grotowski nggak mau memberikan hal-hal itu, sesuatu yang sudah disusun terlebih dahulu dan memberikannya pada aktor. Nggak mau, dia ingin memaksimalkan tubuh aktornya. Itu yang kemudian dia sebut dengan via negativa. Bukan soal tumpukan keterampilan atau skill ya, tapi usaha untuk menghilangkan semua penghalang. Jadi tubuhnya bebas gitu, tubuhnya bebas. Inti dari via negativa sejauh yang kami tahu adalah membebaskan batas-batas tubuh gitu. Dan lagi-lagi kalau ingin tahu bagaimana cara mampu memainkan ya, kamu harus mampu membebaskan tubuhmu
gitu. Kamu harus mampu melepaskan kendali-kendali yang ada di tubuhmu. Kalau Grotowski sendiri bilang syarat yang harus ada ketika kita lagi menggunakan via negativa adalah pikiran dalam keadaan pasif, namun harus siap untuk melakukan suatu peranan aktif, suatu keadaan di mana orang bukan mau melakukan sesuatu, tetapi berhenti atau tidak melakukan sesuatu. Jadi artinya itu tadi ada kendali pikiran. Pikiran tidak boleh terlalu mengendalikan tubuh, gitu. Tapi pikiran juga tidak hilang, artinya tidak trans. Tetap ada, pikiran tetap ada, cuma dia pasif. Kalau kita menyentuh Suzuki Tadashi itu kami bisa bilang rileks yang waspada atau tenang yang siaga gitu. Jadi tubuhnya kelihatan rileks, tapi dia siap untuk bergerak kapanpun dibutuhkan. Kurang lebih kalau via negativa Jerzy Grotowski model yang dibutuhkan itu. Pada intinya ya kembali lagi ya soal stamina dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah keseriusanmu melatihkan metode via negativa Jerzy Grotowski. Dan juga soal pemahaman via negativa itu apaan. Ingat, pemahaman bukan hanya soal bentuknya saja. Kalau dipahami hanya bentuknya saja, maka kamu mungkin akan kehilangan esensi. Biasakan untuk memahami esensinya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ari underscore. Oh, tadi pertanyaan dari Mas Tomart ya. Dan sekarang ada pertanyaan dari Ari underscore Wakung. Dia nanya, seputar affective memory, itu pola pengaktoran yang seperti apa ya? Affective memory itu atau nama lainnya emotional memory atau ingatan emosi itu kurang lebih kayak gini. Ini sejauh yang kami pahami. Affective memory itu berusaha untuk mengambil salah satu ingatan dalam hidupmu, sedikit bagian dari ingatan itu, mengambilnya, kemudian menjadikannya pemantik atas emosi karakter. Analoginya kayak gini nih. Emosi karakter itu bom dengan sumbu yang sudah siap. Emosimu adalah satu bagian besar bara api. Affective memory adalah proses untuk mengambil sedikit bara api itu, untuk menyalakan sumbu, lalu membiarkan bara api kecil itu mati dengan sendirinya. Dan membiarkan bom itu meledak karena dipantik. Seharusnya begitu. Karena kalau tidak begitu, misalnya nih, emosi karakter belum siap, kamu mengambil bara yang ada dalam dirimu seutuhnya, untuk mengembalikannya akan sangat sulit. Belum lagi kalau bara itu adalah trauma-trauma masa lalumu, trauma tentang hidupmu, dan lain sebagainya, itu akan sangat berbahaya. Itu kenapa Stanislavski waktu itu melarang menggunakan affective memory, karena itu bisa beresiko pada kondisi psikis kalian. Michael Chekhov sudah sempat melakukannya. Kita sudah sempat menuliskan itu di Aku Aktor. Dibilang di sana bahwa Michael Chekhov sempat terjebak dalam karakter atau psikisnya kena karena dia sedang memainkan karakter tertentu. Karena yang dia lakukan adalah mengambil emosi personalnya sebagai emosi karakter. Seharusnya tidak begitu, tapi hanya sebagai pemantik saja. Bukan pengganti tapi pemantik emosi karakter. Artinya karakter emosinya harus sudah ready, tinggal dipantik aja. Pemantiknya ngambil dari sedikit kenangan masa lalu, sedikit saja, kemudian nyalakan sumbunya, kemudian biarkan kenangan masa lalu yang sedikit itu mati dengan sendirinya, karena dia cuma sedikit. Kurang lebih pemahaman kami tentang affective memory kayak gitu polanya. Jadi bukan kamu mengingat emosi personalmu. Saya ulangi sekali lagi, bukan kamu mengingat emosi personalmu, ya. Kemudian kamu bawa semua emosi personalmu itu ke dalam karakter. Pertama itu berbahaya, kedua enggak seharusnya begitu. Kenapa? Loh, kan yang harusnya kamu mainkan emosi karakter, bukan emosimu sendiri. Ya kan? Kalau udah pakai emosimu sendiri, ya kamu mencurangi penonton dong. Penonton mungkin akan melihat kamu berhasil menangis atau tertawa, tapi kamu mencurangi penonton dong, karena kamu tidak merespon peristiwa, ya, tidak menyiapkan emosi karakter tidak menyiapkan emosi karakter yang udah jadi, tapi justru mengambil emosimu personal lalu menempatkannya pada emosi karakter. Menurut kami sangat tidak bertanggung jawab dan juga berbahaya secara psikologis. Oke? Jadi untuk affective memory atau
kalau pelatih teater misalnya ada minta, coba kalian ingat-ingat soal keluarga kalian, bayangkan bla 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 bla, bilang aja itu semua. Kenapa? Ya itu berbahaya dong. Itu berbahaya secara psikis dan affective memory nggak gitu caranya. Nggak gitu. Baca lagi A Dream of Passion-nya Lee Strasberg. Baca bukunya Bella Merlin tentang Stanislavski. Baca bukunya Stanislavski baik-baik. Baca dulu bukunya. Pahami dulu apa itu affective memory. Baru lakukan. Jangan hanya karena guruku udah pernah bilang begini, guruku udah pernah bilang begitu. Men, gurumu nggak selalu benar. Bahkan kami, aku aktor pun nggak selalu benar. Jawaban kami sekarang bisa jadi akan berubah besok karena kami terus mencari. Oke? Jadi kami bisa bilang semua jawaban kami sementara. Kalau kami bilang ini jawabannya paten, nah kalian harus berhenti follow aku aktor karena emang ada pengetahuan yang paten. Pengetahuan pasti akan tumbuh terus kan? Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya dari komen juga. Terakhir dari Fadel Lecin. Udah hampir setengah jam ya ini ya. Nggak apa-apa dah. Dia nanya nih, kan kita sering dengar tentang teknik acting Stanislavski yang pastinya diadopsi dari budaya barat. Kira-kira ada nggak sih teknik atau teori acting yang diadopsi dari budaya timur? Ada banyak banget. Mungkin bahkan yang kamu lakukan sekarang ketika kamu lagi latihan adalah salah satu adopsi teater timur atau budaya timur. Contoh yang jelas ya, Suzuki Tadashi, latihan Suzuki itu dari Jepang, budaya timur. Oke. Latihan tubuh butoh itu dari Jepang, budaya timur. Oke. Latihan-latihan silat ya, latihan tubuh silat itu budaya timur. Oke. PGB Bango Putih yang dipakai sama WS Rendra di bengkel teater itu budaya timur. Apalagi latihan suara. Apalagi latihan suara yang biasa kalian lakukan. Misalnya ya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Latihan kayak gitu itu juga dimiliki oleh banyak budaya timur. Silat punya itu, Baduajin punya itu gitu. Tai Chi punya itu dan semuanya dari timur. Oke. Jadi kita punya banyak sekali teori acting yang diadopsi dari budaya timur. Hanya saja kenapa kamu jarang menemukannya? Karena mungkin jarang yang menuliskannya dan membuatnya populer. Mungkin ada beberapa tulisan tertentu, tapi itu tidak dibuat populer atau nggak sepopuler Stanislavski, Lee Strasberg dan sebagainya. Tapi percaya sama kami, ada banyak sekali latihan-latihan di bengkel, hampir mungkin kami bisa bilang 50% itu ngadopsi dari budaya timur. Entah itu bango putihnya, entah itu topo bisu yang biasa digunakan, yang dulu pernah digunakan oleh WS Rendra yang mungkin sekarang udah jarang ada yang menggunakannya. Yang mungkin memang terkesan sangat mistis karena Rendra tidak pernah menjelaskan apa tujuan metodenya secara langsung ya. Cuman itu kami merasa bahwa itu adopsi dari budaya timur. Lebih tepatnya itu kayak kayak proses meditasi gitu loh. Sebenarnya kalau topo bisu itu kayaknya ya proses meditasi dan proses untuk membuatmu lebih menyadari sekitar, lebih peka terhadap sekitar. Dan satu lagi yang penting, perlu diketahui kalau Stanislavski itu mengambil meditasi, prana itu dari timur. Dia ngambil dari budaya Hindu. Jadi sebelumnya di barat itu mungkin di awal-awal perkembangan Stanislavski, sebelumnya dia tidak paham atau tidak tahu soal prana, meditasi dan lain sebagainya, itu dia belum tahu. Dia diperkenalkan oleh hal-hal itu sama si Leopold Sulerzitsky. Baru kemudian dia menggunakan meditasi Hindu dan lain sebagainya. Stanislavski saja mengambil dari timur. Jadi kalau kamu ngambil, aku pakai Stanislavski nih, gitu, cek lagi. Bisa jadi kalau ada kemiripan bentuk latihan, maka mungkin Stanislavski ngambil dari budaya timur, dari Hindu, dari India gitu. Itu jawaban atas pertanyaan yang terakhir. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nanya ya. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan dan videonya cukup panjang ya, 30 menit ya. Semoga kalian bisa mendengarkan sampai akhir ya.
Dan terima kasih untuk yang sudah nanya. Video ini akan kita rilis di hari Kamis besok. Dan tepat ketika video ini rilis, kita juga akan membuka sesi pertanyaan baru untuk minggu depan. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar, di YouTube boleh, di Instagram boleh, DM kami juga bisa, atau di Twitter juga boleh, atau di Facebook fanpage kami. Kalian bisa melihatnya di sana. Oke, itu dulu untuk acting klinik yang kedua. Sampai ketemu di acting klinik berikutnya. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan baru yang lain atau pertanyaan-pertanyaan apapun tentang seni peran. Dan ingat, jawaban-jawaban kami ini sementara. Oke, karena ilmu pengetahuan selalu tumbuh. Mungkin minggu depan kami akan punya jawaban lain atas pertanyaan-pertanyaan yang sama. Karena kami terus mencari. Terima kasih. Sampai ketemu di acting klinik berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Kita ketemu lagi di acting klinik selanjutnya. Terima kasih Viva Aktor.